Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabar kalian? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN. Pada kali ini kita akan belajar di KD keempat, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak, mari sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, supaya Allah memberikan berkah kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini akan lebih bermanfaat untuk kalian. Anak-anak, untuk menyemangati dan memotivasi kalian pada pagi ini, mari kita bunyikan yel-yelnya. Selamat pagi, 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 pagi. Tetap semangat. Nah, satu lagi anak-anak, ingatkan pesan ibu bahwa dalam setiap pembelajaran PPKN kita punya yel yang khusus PPKN, yaitu salam Pancasila. Salam Pancasila, satu Nusa, satu bangsa, NKRI, harga mati. Yes, yes. Ulangi, satu Pancasila, satu Nusa, satu bangsa, NKRI, harga mati. Yes. Tentunya nanti akan kita hafalkan. Kenapa ibu katakan yel-yel itu? Ini adalah untuk pembelajaran kita hari ini. Setelah minggu lalu kita belajar tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira sudah siap belajar semuanya anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Luar biasa. Selamat untuk anak kelas 9B. Nah, anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika sepertinya suatu hal yang sering kita dengar. Untuk itu, mari ini sudah dipersiapkan, yaitu tentang slide PowerPoint tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian bisa lihat nih, dengan bentuk-bentuk busana yang berbeda, dengan ornamen yang berbeda, itu pun adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Jangan itu, kita bisa lihat di kelas ini saja, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya sipit, dan kamu coba kulitnya putih bersih. Kenapa bisa berbeda? Itu semua karena keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur. Nah, anak-anak, keberagaman itulah kekayaan bagi bangsa Indonesia yang harus kita patut syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kita sia-siakan. Kamu sebagai siswa, ibu juga sebagai guru, kita wajib menjaga keberagaman itu menjadi suatu kekayaan yang terus-menerus sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Ya, bangsa yang berdaulat Indonesia ini tentunya harus memiliki kekayaan yang abadi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, dipersilakan coba lihat buku paket masing-masing. Kita akan mengadakan literasi selama 5 menit, yaitu mengenai bab 4 pada halaman 90. Oke, dipersilakan untuk lihat buku paket masing-masing. Nanti akan ibu jelaskan dengan tanya jawab. Baik anak-anak, kalian sudah membaca buku kalian masing-masing kan? Insya Allah kalian dapat sedikit pengetahuan mengenai keanekaragaman ini. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan secara runtut dan sistematis mengenai materi kita, yaitu keanekaragaman masyarakat Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lihat semuanya ke tayangan di sini. Anak-anak, pada tayangan ini dikatakan bahwa dalam keberagaman masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai macam keberagaman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda pun menyebabkan keanekaragaman tersebut makin beraneka ragam. Apa latar belakangnya? Ayo kita
ulas satu persatu. Anak-anak, dalam keanekaragaman yang berbeda tersebut, mulai dari bagaimana cara mata pencaharian, bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana adat istiadat, tentunya keanekaragaman itu memerlukan sebuah prinsip yang nantinya prinsip tersebut tidak akan membuat keanekaragaman di Indonesia menjadi sia-sia. Apakah prinsip itu? Yaitu prinsip persatuan. Ya, prinsip persatuan artinya bahwa apa sikap persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sudah ada semenjak sebelum zaman nenek moyang kita dahulu, sebelum zaman kemerdekaan. Nah, persatuan itu adalah modal dasar terbangunnya negara bangsa Indonesia. Kalian bisa lihat di daerah kalian, jangankan di daerah, di kelas ini pun kalian bisa melihat keanekaragaman atau perbedaan-perbedaan yang ada. Tentunya antara Jalil dengan si Kama tentunya berbeda kebiasaannya. Misalnya dengan Ucok yang berlatar belakang dari Sumatera itu sangat berbeda. Nah, bagaimana seorang siswa mampu memahami keberagaman tersebut dengan rasa saling menyayangi. Satu prinsipnya, yaitu tetap menjaga kesatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh bagaimana dengan keadaan yang berbeda-beda, keberagaman itu menggunakan prinsip wawasan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Apa yang membuat satu? Tentunya adanya risasa cinta tanah air, yaitu Indonesia. Lalu bagaimana dengan wawasan kebangsaan? Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan betul, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yaitu bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan kembali. Ya, silakan dilihat buka halaman 92. Anak-anak, di dalam wawasan Nusantara kita juga harus mengerti bagaimana memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan dari bangsa Indonesia bahwa dalam persatuan kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika inilah yang nantinya akan menimbulkan sifat selaras, saling menyayangi, bersatu, dan juga selalu memiliki ikatan sebagai bangsa Indonesia. Kita lihat dalam tayangan ini bagaimana keanekaragaman tersebut dapat menjadi satu sebagai identitas bagi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan persatuan dan keberagaman? Anak-anak, bagaikan sapu lidi. Sapu lidi yang terdiri dari berbagai macam lidi satu persatu. Apabila kita gunakan satu, itu tidak akan berhasil untuk membersihkan. Tetapi kalau coba kalian lihat, apabila digunakan secara bersamaan, maka kegiatan kebersihan pun akan semakin cepat untuk selesai dan hasilnya pun baik tentunya ya. Nah, begitu pula dengan masyarakat Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, segala macam tujuan dari tujuan negara Indonesia dapat tercapai dengan baik. Nah, ini adalah peta Indonesia. Jadi keanekaragaman dari bangsa Indonesia itu sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, coba kalian lihat, pahami berapa luas wilayah Indonesia, berapa penduduk Indonesia yang secara geografis memiliki letak yang sangat strategis. Tapi juga itu adalah ancaman bagi bangsa Indonesia karena letaknya yang strategis, jumlah penduduk yang banyak, keanekaragaman yang banyak, itu dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan mungkin runtuh gitu ya. Tapi kalau itu
semua didasarkan pada prinsip persatuan, kebangsaan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan itu akan tetap terkokoh. Ya, anak-anak, sebagai tugas kalian bahwa di dalam perbedaan-perbedaan, tentunya kalian ya, perbedaan di dalam masyarakat itu ada yang namanya muncul konflik. Pasti setiap siswa akan memiliki konflik. Begitu pula di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita cara menyikapi konflik tersebut? Yang pertama, konflik-konflik itu sendiri muncul karena adanya perbedaan, mulai dari bahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Juga dengan konflik pribadi, yaitu tentang kebiasaan. Baik, anak-anak, kita lihat masing-masing di buku paketnya, ya, tentang bagaimana konflik itu dapat terjadi. Dipersilakan anak-anakku semua membaca secara literasi. Nanti setelah 10 menit kita akan kepada sesi tanya jawab. Baik anak-anak, kalian sudah membacakan literasi yang ada di dalam buku paket kalian. Nah, setelah kalian membaca, mungkin kalian akan mengeksplorasi materi-materi tentang keberagaman ini. Tentunya materi keberagaman ini sangat banyak ya tentunya. Ayo, siapa saja yang bisa? Ya, baik. Apa saja itu? Ya, satu, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh mata pencarian. Betul. Yang kedua, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh asal usul. Ya, asal usul nenek moyang. Baik. Yang ketiga, ya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi juga dari letak geografis. Betul semuanya anak-anakku, bahwa keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Selain dari pengaruh-pengaruh dari bangsa-bangsa lain. Tentunya bangsa-bangsa lain yang pernah menjajah Indonesia, yang pernah menguasai Indonesia pun memiliki peran penting di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak, kalau tadi keberagaman yang kalian paparkan bahwa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, tentunya kalian juga bisa memaparkan bagaimana konflik itu dapat terjadi apabila keberagaman itu tidak dapat dijaga dengan baik. Nah, kita lihat di sini adalah pada layar slide ini, PowerPoint ini dikatakan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia dapat menimbulkan konflik, dan konflik itu tidak hanya sedikit tapi bisa menyebar secara nasional. Apa itu konflik? Menurut Sujono bahwa konflik itu terjadi karena adanya perbedaan yang tidak dapat ditoleransi atau tidak dapat dipahami oleh masing-masing dari seluruh warga Indonesia. Sehingga masing-masing tidak menghargai budaya yang satu, tidak menghargai perbedaan yang ada, sikap egois yang tidak mau untuk mengalah kepada perbedaan itu sendiri, dan satu lagi, sikap tidak cinta terhadap budaya Indonesia dapat menjadikan konflik bagi rakyat Indonesia. Terutama nih, kalian tahu sekarang ada Korea, ada kalau sekarang apa tuh anak-anak? Drama Korea, ada K-pop dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang dapat mengancam keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya ini kita mempunyai rem atau patokan, yaitu berupa sebuah Pancasila, sebuah falsafat, yaitu Pancasila sebagai kristalisasi budaya-budaya luar yang masuk ke budaya Indonesia. Kristalisasi ini tentunya menjadi dasar bagi kelanjutan bangsa Indonesia. Anak-anak, materi yang terdahulu kita juga sudah mempelajari tentang kedaulatan. Ya, materi yang terdahulu kita mempelajari tentang kedaulatan. Tentunya ini sangat berhubungan sekali dengan keberagaman masyarakat Indonesia saat ini. Karena keberagaman masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bersatu, tidak akan langgeng kalau tidak ada
sikap-sikap yang menjaga keberagaman itu dengan baik. Tentunya kedaulatan Indonesia pun akan terancam, sama seperti negara-negara sebelumnya yang bisa runtuh bahkan berpecah belah. Demikian anak-anak, materi pada pagi hari ini kita simpulkan bahwa materi pagi ini ya, kita simpulkan. Ya, kenapa? Ada yang bertanya? Oh baik. Keberagaman itu sampai berapa lama? Oh, keberagaman itu bisa berlangsung kalau kita mampu melestarikan nilai-nilai keberagaman tersebut berdasarkan dasar negara kita. Nah, pasal berapa? Bagus. Pasal nah, yaitu pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Baik, materi kita pada pagi hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Wajib kita hukumnya sebagai warga negara Indonesia mempertahankan keberagaman tersebut. Keberagaman tersebut dapat kita pertahankan dengan menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menumbuhkan sikap-sikap seperti tenggang rasa, mampu memahami perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga dapat mencegah konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Tapi Ibu punya tugas untuk kalian. Yang pertama, Ibu ingin tahu seberapa jauh kalian tahu keberagaman bangsa Indonesia, baik melalui tarian, baik melalui makanan atau budaya. Tugas kalian adalah membuat poster keberagaman, atau kalian juga bisa menampilkan salah satu tarian tradisional dari Indonesia sebagai wujud keberagaman masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, ada yang bertanya? Oh iya, baik. Untuk minggu depan kita masih materi kita tentang keberagaman. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari tentang wujud nyata keberagaman itu dengan kalian bisa tampil di depan untuk menampilkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ibu kira cukup sekian. Kita akan sambung lagi minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya tentang keberagaman dan arti penting keberagaman di Indonesia. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Ingat, jangan lupa membaca buku, jangan lupa baca kesehatan. Insya Allah Tuhan akan memberikan kita kesuksesan dan kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.